Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velin Marvalia Metivaski dengan NIM 2101785 dari Prodi Sastra Indonesia. Kali ini akan mempresentasikan hasil analisis mengenai lagu berdasarkan kelas kata utama dan kelas kata tugas. Baiklah, pertama perlu diketahui dulu bahwa bahasa dan sastra itu mencakup 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama ada mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pada keterampilan mendengarkan dan berbicara menggunakan cara lisan, sedangkan membaca dan menulis dengan menggunakan cara tulis. Pada keterampilan membaca dan mendengarkan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui percakapan ataupun menggunakan media lain seperti lagu. Dari mendengarkan lagu, bisa dikembangkan bahasa dengan analisis morfologis. Tiap kata yang terdapat dalam lirik lagu tersebut bisa diidentifikasi berdasarkan kelas kata umum maupun kelas kata tugas. Semakin baik bahasa yang digunakan dalam lirik lagu, maka semakin mudah pula pendengar mengetahui dan memahami maksud dari ide atau gagasan yang disampaikan lagu tersebut. Pada analisis kelas kata umum dan kelas kata tugas kali ini, diambil 3 lagu, yaitu lagu pertama Langit Favorit oleh Lutfi Aulia, lagu kedua Pelukku Untuk Pelikmu oleh Fiersa Besari, dan lagu ketiga Si Lemah oleh Ran dan Hindia. Pada kelas kata utama terbagi atas beberapa jenis. Pertama ada kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba ini merupakan kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat. Sebagian besar verba mewakili unsur-unsur semantis, perbuatan, keadaan, atau proses. Contoh dari verba yaitu main, mandi, tidur, makan, dan lari. Selanjutnya ada kata sifat atau adjektiva. Adjektiva merupakan kelas kata yang menerangkan sifat, keadaan watak, dan tabiat orang, binatang, ataupun benda. Dalam bahasa Indonesia, adjektiva memiliki ciri dapat diingkari dengan tidak, dan partikel seperti lebih atau kurang, sangat, paling, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina ini merupakan kelas kata yang berfungsi sebagai subjek atau objek klausa. Kelas kata yang satu ini sering berpadanan dengan orang, benda, atau hal lain yang dibendakan. Contoh dari nomina ini yaitu manusia, binatang, rumah, alat tulis, dan sebagainya. Kelas kata selanjutnya adalah kata keterangan atau adverbia. Adverbia merupakan kelas kata yang dipakai untuk memberikan keterangan pada kelas kata lainnya. Pada umumnya, adverbia digunakan sebagai pewatas. Contoh dari adverbia sendiri adalah hanya, sangat, agak, akan, lebih, seharusnya, lagi pula, dan hampir selalu. Kelas kata selanjutnya adalah kata ganti atau pronomina. Pronomina adalah kelas kata yang menggantikan nomina atau frasa nominal. Apa yang digantikannya disebut dengan anteseden. Contoh dari kata ganti atau pronomina sendiri adalah saya, kamu, dia, kalian, mereka, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang disebut dengan kelas kata tugas. Kelas kata tugas tidak termasuk ke dalam kelas kata utama. Kelas kata tugas hanya memiliki arti gramatikal. Makna kata tugas baru dapat ditentukan ketika kata tugas tersebut bersama dengan kelas kata lain. Kelas kata tugas terbagi atas 4 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan kata depan atau preposisi. Preposisi atau kata depan ini adalah kata tugas yang menandakan hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dan konstituen di belakangnya. Contoh dari kata depan atau preposisi ini adalah dari, di, ke, untuk, akan, seperti, serta, dan tanpa. Yang kedua ada kata hubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi hipotaktis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi dua satuan bahasa yang setara ataupun tidak. Contoh dari konjungsi sendiri adalah dan, juga, atau, kemudian, karena, sejak, dan setelah. Selanjutnya ada yang disebut dengan kata seru atau interjeksi. Interjeksi adalah kategori yang bertugas untuk mengungkapkan perasaan pembicara dan secara sintaksis tidak berhubungan dengan kata-kata lain dalam ujaran.
Contoh dari kata seru atau interjeksi ini adalah yaitu aduhai, amboi, dan buset. Yang keempat ada yang disebut dengan kata sandang atau artikula. Artikula ini merupakan kata tugas yang membatasi makna jumlah orang atau benda atau yang disebut dengan nomina. Ada contoh dari kata sandang atau artikula ini yang bersifat gelar yaitu sang, sri, hang, dang, dan yang mengacu pada arti kelompok atau para dan yang menominalkan atau si. Berikut ini adalah lagu-lagu yang akan dianalisis. Pertama ada Langit Favorit yang dinyanyikan oleh Lutfi Aulia. Merangkai kembali alur kisah yang telah lalu dan terkubur kecewa. Yang kedua ada lagu Pelukku Untuk Pelikmu yang dinyanyikan oleh Fiersa Besari. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Lagu ketiga adalah Si Lemah yang dinyanyikan oleh Ran dan Hindia. Hai si lemah, buatlah semesta menerima dirimu apa adanya. Baiklah, lagu pertama yaitu Langit Favorit yang dinyanyikan oleh Lutfi Aulia. Kelas kata utama pertama adalah kata sifat. Pada lirik binar di matamu, kata binar yang merupakan kelas kata adjektiva karena memiliki milik dari nomina mu atau kamu yang memiliki arti pandangan mata yang berbeda seperti harapan. Lalu pada lirik kedua yaitu kembali luluhkan hatiku tuk jagamu. Kata luluhkan memiliki kata dasar luluh yang berarti bisa menjadi perasaan iba atau tertarik dengan sesuatu. Yang ketiga dari lirik alur kisah yang telah lalu dan terkubur kecewa. Kata kecewa merupakan bagian dari adjektiva atau kata sifat yang merupakan bagian dari verba si pelaku. Selanjutnya dari kelas kata kerja. Yang pertama dari lirik kembali luluhkan hatimu tuk jagamu. Kelas kata kerja atau verba pada kata dasar jaga yang dapat diperuntukkan pada kata menjaga, dijaga, juga penjaga yang secara keseluruhan menjurus pada verba dari nomina ataupun pronomina. Yang kedua dari lirik merangkai kembali. Kata merangkai yang memiliki kata dasar rangkai merupakan verba atau kata kerja yang juga dapat dibuat dengan kata dirangkai yang memiliki arti sama dalam kalimat apapun. Yang ketiga dari lirik tatap kedua mataku. Kata dasar tatap merupakan verba pada pronominaku dalam kalimat lirik tersebut. Masih dari lagu Langit Favoritku, lanjut yaitu pada kelas kata benda. Pertama dari lirik binar di matamu. Kata dasar mata merupakan nomina karena mata merupakan objek untuk melakukan sesuatu. Yang kedua dari lirik namun bersamamu langitku tak lagi sendu. Kata langitku yang merupakan kata dasarnya dari langit termasuk dalam kategori nomina karena langit berarti sesuatu yang digunakan untuk melakukan. Kelas kata selanjutnya adalah kata keterangan atau adverbia. Pertama dari lirik mungkinkah berakhir bahagia. Kata bahagia menjelaskan kalimat sebelumnya sehingga kata tersebut termasuk dalam adverbia. Yang kedua dari lirik jalani cerita bersama. Kata yang merupakan adverbia adalah kata bersama yang merupakan menjadi keterangan pada predikat atau objek dalam kalimat. Dan yang ketiga yaitu dari lirik namun bersamamu langitku tak lagi sendu. Kata sendu merupakan kata dasar yang tidak dapat diturunkan dan kata sendu menjadi keterangan dari kalimat tersebut. Selanjutnya kelas kata ganti atau pronomina. Pada lirik kamu langit favoritku.
Kata kamu dapat sebagai kata ganti atau pronomina karena menunjukkan nomina atau pelengkap dalam nomina kalimat tersebut. Selanjutnya adalah penganalisisan kelas kata tugas. Yang pertama dari lirik Binar di Matamu. Kata di merupakan kata tugas sebagai kata depan dari kalimat atau merupakan preposisi. Selanjutnya dari lirik Alur kisah yang telah lalu dan terkubur kecewa. Kata dan dari kelas kata merupakan kata tugas dalam kelompok konjungsi karena merupakan penghubung dalam kalimat tersebut. Dan yang terakhir adalah dari lirik Mungkinkah berakhir bahagia. Kata kah termasuk dalam kata tugas sebagai partikel penegas dalam kata ataupun kalimatnya. Selanjutnya adalah penganalisisan lagu Pelukku Untuk Pelikmu yang dinyanyikan oleh Fiersa Besari. Kelas kata pertama adalah kata sifat atau adjektiva, yaitu pada lirik Sandarkan lelahmu dan ceritakan. Pada kata lelah merupakan kelas kata adjektiva atau sifat, karena merujuk pada keterangan kata yang menunjukkan sifat khususnya rasa dan memberikan keterangan terhadap nomina atau pronomina. Pronomina personanya yaitu mu atau kamu, atau kata ganti orang seperti lirik di atas yaitu lelahmu. Yang kedua yaitu kata kerja atau verba, yaitu terdapat pada lirik tentang apapun aku mendengarkan. Pada kata mendengarkan yaitu merupakan kelas kata kerja atau verba karena menyatakan sebuah tindakan. Selanjutnya kata benda atau nomina, yaitu pada lirik Lihat hatimu percayalah. Kata hati merupakan kelas kata benda atau nomina, karena hati dapat menyatakan nama organ manusia, nama tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Selanjutnya adalah kata keterangan atau adverbia, yaitu terdapat pada lirik Kadangkala tak mengapa. Kata kadang merupakan kata keterangan atau adverbia karena berfungsi untuk menyatakan kekerapan atau frekuensi pada kalimat. Selanjutnya yaitu kata ganti atau pronomina, yaitu terdapat pada lirik Tentang apapun aku mendengarkan. Kata aku merupakan kelas kata pronomina persona orang pertama atau tunggal. Selanjutnya analisis kelas kata tugas pada lagu Pelukku Untuk Pelikmu. Yang pertama ada kata depan atau preposisi, yaitu pada lirik bisa diringankan dengan peluk. Kata di pada lirik tersebut merupakan preposisi atau kata depan yang menandakan hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Selanjutnya yaitu kata hubung atau konjungsi, yaitu pada lirik Untuk tak baik-baik saja. Kata untuk pada lirik tersebut merupakan konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan kalimatnya dengan kalimat sebelumnya. Selanjutnya adalah partikel penegas, yaitu pada lirik Lihat hatimu percayalah. Partikel lah, yaitu pada kata percayalah, merupakan bentuk partikel penegas yang digunakan dalam kalimat imperatif dan deklaratif. Selanjutnya penganalisisan lagu Si Lemah yang dinyanyikan oleh Ran dan Hindia. Yang pertama yaitu dari kelas kata adjektiva atau kata sifat, yaitu pada lirik Hai kau si lemah dalam cermin. Kata lemah itu termasuk kata sifat atau adjektiva karena memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan nomina atau kau, dan dapat diperluas dengan kata paling yaitu menjadi paling lemah, atau kata lebih yaitu menjadi lebih lemah, atau kata dan sekali menjadi lemah sekali. Selanjutnya yaitu kelas kata kerja atau verba, yaitu pada lirik Tentang pijar resah yang menyala. Kata menyala itu termasuk kata kerja atau verba karena menduduki fungsi predikat, dan kata menyala ini bisa diingkarkan dengan kata tidak, yaitu menjadi tidak menyala. Selanjutnya yaitu pada kelas kata benda atau nomina, yaitu pada lirik Mari beradu mata. Kata mata termasuk kata benda atau nomina karena berfungsi untuk menyatakan sesuatu nama atau benda.
Selanjutnya yaitu pada kata keterangan atau adverbia, yaitu pada lirik pura-pura sempurna. Kata pura-pura termasuk kata keterangan atau adverbia karena menerangkan predikat kalimat tersebut. Selanjutnya kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina itu terdapat pada lirik kamu berarti. Kata kamu termasuk kata ganti atau pronomina karena berfungsi sebagai pengganti nomina dan tidak bisa berafiks. Selanjutnya penganalisisan kata tugas, yaitu pertama ada pada lirik hai kau si lemah dalam cermin. Kata si termasuk dalam kata tugas artikula, yaitu sebagai kata sandang. Dan kedua yaitu pada lirik masih banyak senyum di dunia. Kata di termasuk dalam kata tugas preposisi yaitu sebagai kata depan. Dan yang ketiga itu pada lirik dan dengarkan ini. Kata dan itu termasuk dalam kata tugas konjungsi sebagai kata sambung atau penghubung. Dan yang keempat yaitu pada lirik relakanlah. Kata lah termasuk dalam kata tugas penegas sebagai kata yang ditegaskan. Berikut ini adalah bentuk tabel dari kelas kata, yaitu seperti kata binar, yaitu memiliki kata dasar yaitu binar dan termasuk kepada kelas kata adjektiva. Adapun contoh turunan lainnya dari kata binar yaitu binarmu. Lalu ada juga kata lain seperti matamu. Itu bukan bentuk dasar melainkan turunan dari kata mata dan termasuk pada kelas kata nomina. Yaitu contoh lain dari turunannya yaitu bisa matamu, matanya. Kesimpulan dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas kata bisa ditemukan pada lagu-lagu seperti lagu pada analisis yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam tiap kata yang ada pada lirik memiliki kelas kata yang berbeda dan dominan kelas kata yang muncul pada tiap lagu juga berbeda. Jadi dapat diharapkan setelah melakukan kegiatan analisis ini, kita dapat mengetahui kelas kata umum dan kelas kata tugas lebih baik lagi. Dan tidak perlu jauh untuk mempelajari kelas kata. Dari lagu yang kita sukai saja sudah dapat dipelajari bentuk-bentuk kelas kata tersebut. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai analisis lagu berdasarkan kelas kata utama dan kelas kata tugas. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.